Malware. Malware adalah singkatan dari malicious software, alias perangkat lunak jahat. Ini istilah umum buat semua jenis program yang ngerusak, nyusup, atau nyalahgunain komputer kamu. Banyak orang nyebutnya virus, padahal virus itu cuma salah satu jenis malware. Tapi ya wajar sih, bahkan perusahaan antivirus pun nyebut produknya antivirus, bukan anti-malware. Virus. Virus komputer adalah tipe malware yang nempel di file atau program, lalu nyebar pas file itu dijalankan. Biasanya butuh campur tangan manusia. Contohnya saat kamu buka lampiran email mencurigakan. Begitu diklik, virusnya nyalin dirinya ke file lain dan bisa bikin kerusakan, kayak data rusak, sistem lambat, atau komputer nggak bisa dipakai. Contoh paling legendaris yaitu virus I Love You yang nyebar ke jutaan komputer, ngapus file, dan ngirimin dirinya ke semua kontak korban. Worm. Worm adalah malware yang bisa nyebar sendiri tanpa bantuan manusia. Nggak perlu kamu klik apa-apa. Dia bisa nyusup lewat celah keamanan di sistem, software, atau sistem operasi. Bahkan bisa nyebar lewat flash disk yang udah terinfeksi. Setelah masuk, worm bisa nyolong data dan bikin koneksi internet kamu jadi lelet banget. Ransomware. Ransomware adalah malware yang ngunci semua file penting di komputer kamu. Lalu hacker minta tebusan agar file kamu bisa dibuka. Biasanya nyebar lewat email palsu yang kelihatannya resmi. Begitu filenya dibuka, ransomware langsung aktif. Lalu semua file dikunci dan muncul pesan ancaman. Biasanya korban diminta bayar pakai kripto, dan kalau nggak dibayar datanya bisa dihapus permanen. Banyak korban langsung panik, mulai dari pekerja kantoran, toko online, sampai mahasiswa. Karena semua file penting seperti laporan, foto, video, atau tugas akhir jadi nggak bisa dibuka. Trojan. Trojan adalah malware yang nyamar jadi aplikasi biasa. Misalnya kamu download game bajakan yang kelihatannya aman-aman aja, padahal di dalamnya ada malware. Bedanya sama virus, Trojan nggak nyebar sendiri. Dia cuma nunggu kamu install. Begitu dipasang, Trojan bisa ngasih jalan buat hacker nyolong password, data rekening, sampai isi dompet kripto. Ibarat kamu manggil tukang servis AC masuk rumah, ternyata dia maling. Virus hoax. Virus hoax adalah penipuan yang nyebarin peringatan palsu soal virus yang sebenarnya fiktif. Jadi nggak ada virusnya. Emang tujuannya cuma bikin orang panik. Saat kamu panik, scammer bakal suruh kamu bayar jasa tech support palsu, kamu disuruh install software tertentu yang justru itu software yang berbahaya dan ada virusnya. Wiper. Wiper itu malware yang tugasnya bukan nyolong data, tapi justru ngancurin data. Data kamu dihapus permanen, sistem dilumpuhkan, bahkan data backup pun bisa ikut kena. Biasanya dipakai buat sabotase, misalnya nyerang bank atau instansi pemerintah. Kalau udah kena, data bisa hilang selamanya. RAT, Remote Access Trojan. RAT itu versi ekstrimnya Trojan. Begitu masuk, hacker bisa kontrol penuh komputer kamu. Mulai dari buka file, lihat layar, gerakin mouse, sampai nyalain webcam dan mikrofon diam-diam. Biasanya masuknya juga dari aplikasi bajakan atau file aneh yang kamu download dari situs nggak jelas. RAT sering dipakai buat pemerasan. Misalnya, hacker rekam kamu dari webcam, terus ngancam nyebarin kalau nggak bayar. Cryptojacker. Cryptojacker adalah malware yang nyolong tenaga komputermu buat mining atau nambang kripto diam-diam. Nggak bikin file kamu hilang, tapi bikin laptop jadi lemot, panas dan kipas bunyi kayak mau lepas landas. Biasanya nyusup dari website biasa. Jadi begitu kamu buka, langsung jalan di belakang layar. Keylogger. Keylogger adalah malware yang ngerekam semua yang kamu ketik. User ID, password, chat, semua dicatat. Cara masuknya bisa lewat iklan jebakan atau software bajakan.
Misalnya kamu buka iklan palsu di sebuah situs, terus tanpa sadar keyloggernya keinstall. Begitu kamu login ke rekening bank, semua data user ID dan password yang kamu ketik langsung dikirim ke si hacker. Logic Bomb. Logic Bomb adalah malware yang sengaja disembunyikan di dalam sistem, tapi baru aktif kalau ada pemicu tertentu. Bisa nunggu tanggal, jam, atau aktivitas spesifik. Begitu aktif, malware ini bisa langsung hapus data penting, matiin akses user, atau bikin sistem crash. Dari luar kelihatan kayak error biasa, padahal itu bom yang udah dipasang dari lama. Logic Bomb sering ditanam sama orang dalam, kayak mantan staf IT yang ingin balas dendam. Malvertising. Malvertising adalah malware yang nyamar jadi iklan. Kamu buka situs normal tapi ada banner aneh muncul. Komputer kamu kena virus, klik di sini. Padahal sebenarnya itu jebakan. Begitu diklik, kamu dibawa ke situs palsu yang malah nginstal malware. Iklannya kelihatan legal, tapi isinya racun. Maka dari itu, hati-hati kalau dapat peringatan aneh dari iklan yang tiba-tiba muncul. Adware. Adware. Adware adalah malware yang tugasnya munculin iklan terus-terusan. Nggak terlalu bahaya, tapi ngeselin. Bisa bikin komputer lemot, ganggu kerja, dan bikin pengalaman internet jadi menyebalkan. Biasanya masuk dari aplikasi gratisan yang diunduh dari tempat nggak jelas. Begitu terinstall, kamu bakal dibombardir iklan pop-up tiap buka apapun. Spyware. Spyware itu malware yang kerjaannya ngintipin kamu diam-diam. Nggak ngambil alih komputer, tapi nyatet semua aktivitas. Dari history browsing, lokasi, sampai apa yang kamu tonton. Bedanya sama rat, spyware nggak bisa ngontrol komputer kamu. Tapi tetap bahaya, karena semua data kamu bisa dikumpulin dan dijual. RAM Scraper. RAM Scraper itu malware yang nyolong data sensitif di memori RAM komputer sebelum disimpan atau dienkripsi. Sering banget dipakai buat nyerang sistem kasir di toko-toko atau restoran. Jadi pas kamu gesek kartu di kasir atau masukin data login, RAM Scraper langsung ambil info itu. Walaupun cuma beli kopi, data kartumu bisa bocor kalau sistemnya udah disusupi malware ini. Rootkit. Rootkit itu malware yang paling licin. Dia sembunyi di bagian paling dalam sistem, dan bisa nyamarkan keberadaan virus lain dari antivirus. Begitu masuk, hacker bisa punya akses penuh tanpa ketahuan. Kadang satu-satunya cara bersihin rootkit yaitu install ulang sistem dari nol. Backdoor. Backdoor itu jalur rahasia buat masuk ke sistem tanpa izin. Biasanya dipasang lewat Trojan, jadi hacker bisa masuk lagi kapanpun dia mau, tanpa perlu login atau kirim virus baru. Fungsinya mirip kayak pintu belakang rumah yang nggak dikunci. Sekali kebuka, hacker bisa masukin malware lain, ambil data, atau ambil alih sistem tanpa ketahuan. Botnet. Botnet adalah kumpulan komputer yang udah terinfeksi malware dan diam-diam dikendalikan oleh hacker dari jarak jauh. Bisa jadi komputer kamu juga salah satunya, dan kamu nggak sadar sama sekali. Biasanya, hacker pakai botnet buat serangan besar-besaran kayak ngejebol website, kirim spam massal, atau nambang kripto pakai tenaga ribuan komputer orang lain. Jumlahnya bisa ribuan sampai jutaan, dan semuanya dikendalikan dari satu pusat. Fileless malware. Fileless malware adalah jenis malware yang nggak ninggalin jejak di hard drive. Dia langsung jalan di RAM, jadi nggak ada file yang bisa di-scan atau dihapus. Biasanya masuk lewat email phishing atau celah sistem. Karena nggak berbentuk file, antivirus standar sering kesulitan deteksi. Tapi kalau komputer di restart,
malware-nya juga ikut hilang. Malicious macro. Malicious macro itu skrip jahat yang diselipin ke dokumen Word atau Excel. Biasanya dikirim lewat email, kayak faktur palsu atau laporan palsu. Begitu kamu buka dan klik, skrip itu jalan dan bisa download malware lain, kayak ransomware atau keylogger. Makanya, jangan asal klik dokumen aneh, apalagi dari email nggak jelas.